Jadi ibaratnya perang, Wak. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Jadi ibaratnya perang, kita harus punya strategi. Teman-teman mahasiswa Ya. itu berjuangnya melalui lapangan, Wak. Oke. Bersuara dia di gedung DPR, langsung dihadapinya. Oke. Kita sebagai konten kreator, kita ada cara main sendiri, Wak. Oke, tahu, Kita paham. mainnya di mana? Kita mainnya di media. Iya. Jadi gini, kemarin itu pada tanggal 25 ada ya mungkin si anak-anak STM Krosa. Betul. Waktu aku jogging, mereka dikejar-kejar sampailah ke kebun bunga. Oke. Kok perlu aja cipok sekalian. Tadi katanya nggak boleh gini. Oh, gini salah. Gini kata bebas. Enggak, takutnya gini, kita ngobrol gini kan, dia sore tidur. Oh ya. Waktu sorry. nanya dia udah Sorry. kan jadi huru hara. Terus tidak ya. Gini, baru sekali aku datang ke podcast disalah-salahin terus. Enggak disalah-salahin. Kalian udah betul. Yang Cuk, salah. yang salah aku. Ngapain aku komentar itu jadi. Oke, lanjut. Nah, jadi adik-adik itu pada akhirnya terpegang polisi, terus kemudian ya aku coba mediasi lah antara polisi dengan adik-adik ini, dan singkat cerita adik-adik ini pulanglah ke rumahnya, dibebaskan. Setelah mereka pulang, ketemu lagi aku di sudut satu sudut lapangan itu, mereka masih nongkrong rupanya di situ. Nah, ya biasalah namanya anak-anak ABG kita nih kan. Jadi mereka bilang, mainlah kita ketua, turunlah kita. Nah, aku jelaskan sama mereka, Dek, kau ikut ini gara-gara apa? Oh, kita nggak setuju dengan hasil bla. Oke, kau masih sekolah? Masih. Tugasmu bukan turun ke jalan. Kau masih anak sekolah, tugasmu berperang melalui meja belajar. Di situ kau perangnya. Kau tahu hari ini menurut kau yang terjadi hari ini adalah salah. Nah, kau berjuang sampai tamat sekolah, kuliah, kemudian kalau bisa kau jadi anggota dewan, dan apa yang salah menurutmu hari ini kau perbaiki, karena masa depan negeri ini ada pada kalian generasi muda. Itu pertama. Yang kedua, teman-teman mahasiswa, tugas mereka lah yang turun ke jalan, dan mereka lah yang menyuarakan aspirasi masyarakat. Kan begitu, mereka sebagai corongnya gitu. Betul. Nah, tugas kami sebagai konten kreator, arena kami adalah media sosial. Betul. Kami nggak harus turun ke jalan juga. Kami punya arena sendiri, arena kami media sosial. Nah, kita bertugas masing-masing seperti itu. Jadi singkat cerita, suruhlah anak-anak ini pulang. Pulang orang nih, besok balik lagi. Memang gitu Ampun kali ya. Makin larang makin dibuat. Iya, makin larang. Sebenarnya gini. Yang terjadi hari ini ada juga yang FOMO. Ya. FOMO ikut-ikutan cuma pengen bikin Nyari- story. Iya, Ya. dari pacar doang orang itu. Betul. Ada juga hanya dapat bahan cerita. Iya. Ya. Ada kan? Nanti Betul. dia pulang ke gengan. Wah, kok tadi demo. Ada demo. Padahal ada demo core di IG. Wah, tahu? Semangat kali dia orasi, wah. Ini mahasiswa. Pokoknya hari ini kita harus tuntut dan adil. Bingung. Ini mahasiswa katanya. Ada yang begitu ada pernah tengok udah Benar. itu makanya pada porsinya aja lah gitu, kayak kita nih kan, Pak. Ya. Konten kreator ya, tempur kita konten kreator, kita kasih tahu melalui kita, mungkin banyak orang-orang yang tahu. Iya, betul. Nah, jadi melalui kita mungkin banyak orang yang lebih safety. Tapi menurut kalian setuju nggak dengan kondisi yang terjadi hari ini, bahwa demo pada akhirnya berujung pada penjarahan? Nggak setuju. Nggak setuju. Alasannya apa? Karena itu kalau menurut aku udah lari dari konteks, ya kan? Sebetulnya kan kita fokusnya di depan gedung DPR, kenapa harus kita menjara? Satu, kerugian lagi. Dari versiku, gambaran aku. Jadi demo ini tuh ada orang di balik layar. Ini menurut otakku aja, liarku aja. Mungkin ada provokator, mungkin. Makanya sampai ada penjarahan. Yang memprovokasi massa, mainkan aja itu. Betul. Mungkin, karena rasaku mahasiswa Indonesia itu udah pintar-pintar, Pak. Oh iya. Udah pintar-pintar. Jadi udah nggak gitu lagi tuh pikirannya. Betul. Udah nggak demo jara, udah nggak itu. Demo orasi. Iya. Itulah mahasiswa Indonesia. Betul. Rasaku yang jara itu bukan mahasiswa, menurutku ya. Udah campur lah Udah dia. campur. Orang-orang yang punya udah disitulah kepentingan, semua apa segala macam. Jadi itu dia, makanya nggak setuju lah sama penjarahan. Oke. Mak biawak nih. Pet. Apa pinnya? Pinjam ya, HP orang ya, Pak. Podcast tapi HP orang ya. APO di situ. Ada orang podcast, apa pinnya katanya? Pinjam. Hobi kalian gitu ya? Gak apa-apa. Hah? Kenapa? Menghina aku sebagai host di sini. Kayak mana tuh? Ada pinnya apa? Dari yang kalian tahu, apa tuntutan pendemo sebenarnya? Ini kalau menurut aku orang tuh minta menghapus tunjangan. Karena orang tuh minta Gampang lah. tunjang balik. Nggak usah, kan dihapuskan tunjangan. Berarti tepuk kan?
Ini sibukan orang tua. Hapus tunjangan, Sebenarnya aksi reaksi nih, Pak. aksi reaksi ya, Aksi reaksi. pasti. Aksinya apa? Tunjangan Kok, naik. kok tanya sama siapa? Enggak. Emang gini, bawaan lahir, wah. Ini bawaan lahir. Jadi aksinya adalah tunjangan naik. Harusnya kalau hanya naik, tidak ada joget-joget, tidak akan ada reaksi. Enggak akan ada. Ya kan? Iya. Oke. Aku lihat Instagram, aku pas scroll, nampakku lah tuh kayak marching band itu, kayak ini, kayak tim-tim kur gitu, Oke. pakainya keren. Nah, mereka sedang nyanyi apa? Gemu Famire. Nah, karena musik itu diputar di atas, spontan orang di bawah ada yang joget. Betul. Cuman mungkin digoreng lah ini jadinya, kan gitu. Seolah-olah dengan angka 3 juta per hari mereka senang joget-joget gitu. Itu sih yang memicu. Tapi kemarahan di awal ini adalah statement-statement Iya. beberapa bapak pejabat ini yang pada akhirnya blunder. Betul. Ya kan, tentang apa pemblokiran rekening bank lah oleh PPATK, kemudian tanah nganggur katanya Disita. mau disita. Ini kan berawal dari hal-hal seperti ini nih. Kecil. Ya kan, kumpul, nah tiba giliran ada yang joget-joget digoreng. Jadilah reaksi pada akhirnya oleh masyarakat. Dan Tapi aku begitu. tengok, wah. Sorry kepotong. Aku tengok semalam, tepatnya semalam, beberapa demo di daerah. Contohnya Medan, apa udah kayak aksi damai. Sebenarnya demo ini tidak akan rusuh kalau DPR keluar. Iya. Itu dia. Sepakat. Udah jadi contoh semalam keluar kan Ya. Bu Erni, Ya. ya kan? Nah, itu juga yang kemarin aku sampaikan dalam konten aku. Kan katanya kalian wakil rakyat. Oke. Ya waktu rakyat datang, Mbok ya disambut lah. Betul. Katanya gedung itu kan gedungnya rakyat. Betul. Rakyat datang kok malah ditutup. Au. Selalu terbuka. Nah, jadi sebenarnya aku sepakat dengan Ardo apabila anggota dewan ini lebih berani keluar Betul. hadapi mahasiswa, ya dengar aja. Mereka mau sampaikan apa gini-gini. Oke, adik teman-teman sekalian, nanti kami akan rapatkan ini betul. dan kami akan sampaikan ini ke pusat, bla bla bla. Aku rasa mungkin nggak akan terjadi kerusuhan itu kan gitu. Nah, yang menjadi pemicu juga salah satunya adalah terlindasnya Iya. si ojol ini tadi. Ya, kalau menurut aku ya mungkin puncak kemarahan tuh di situ. Oke, cakap punya cakap. Kalian tahu nggak sebenarnya parlemen itu asal katanya apa? Atau berasal dari kata apa itu parlemen? Parlemen. Nggak tahu gua. Kalau aku nggak tahu. Kalau kopi? Nggak tahu aku. Parlemen itu berasal dari bahasa Prancis kuno atau bahasa Latin kuno. Parlementium atau parler artinya bicara. Pantas waktu baik cakap. Dia waktu bilang, pantas sampai cakap. Pelan pula itu. Dia nggak sadar Mik ada 3, ada 4 di sini Mik. Iya betul. 1, 2, 3, 4. Masuk itu suaranya. Parler, Cakap. parler tuh artinya bicara. Iya. Oke. Makanya kalau mereka di sana banyak kali bicara, ya nggak salah. Nggak salah. Iya kan? Karena memang parler artinya bicara. Namun yang dimaksud adalah berbicara, yang dimaksud di sini adalah diskusi. Jadi mereka berdiskusi bagaimana untuk memutuskan suatu kebijakan. Kemudian ketika ada kebijakan-kebijakan yang memang menyalahi aturan atau kebijakan yang tidak pro rakyat, ya juga kalian harus bicara. Cuman bukan kayak kita kan banyak cakap emang. Kenalnya cakap merah. Jadi nggak usah dengar kali video ini teman-teman. Ya, orang namanya pun cakap berak. Cakap loh. merah ini semua. Wah, enak kali jamuannya. Mantap ya. Mantap. Nah, kalian pun kalau jadi tamu juga ada otak juga gitu kan. Udah dikasih minum ya udahlah mau minta makan. Enggak. Hah? Masalahnya kalau minum aja kan kopi Masuk angin. lambung, wah lambung. Mau makan juga? Ya. Ya ditanya. Iya. Nggak, kalau mau makan biar kita tutup aja podcast nih. Turun kita makan. Singkat cerita aja kira-kira nih. Singkat cerita sebelum kita terakhir nih nutup. Kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman yang demo? Kasih B. Kalau dari aku pesannya jangan anarkis dan jangan rusuh, jangan ngejarah lah. Oke, sekarang buat Ardo ini kan paling terkenal. Paling nih. terkenal. Iya. Banyak follower. Duh, ada nggak pesan-pesan kau buat bapak-bapak yang duduk-duduk di sana? Pesan untuk bapak tuh masih ya. Enggak, bapak-bapak. Pak mahasiswa kan dia udah yang pendemo kan dia. Untuk kau sekarang. Sama bapak-bapak yang lari keluar negeri itu tuh. Gini boy ya kan. Boy, bapak itu Boy apa artinya? laki-laki. Ya udah. Anak laki-laki boy. Enggak lah. Men pria dewasa. Gini men. Diajarinya oh, bahasa Inggris bang. Jadi gini men. Kalau duduk karena kami, tolong hargai kami. Kelas sekali. Luar biasa.
Oke lah, kedengeran Ketua Limpol, karena tamu-tamu saya udah kelaparan, nggak enak juga nanti kalau mereka terlalu banyak mengkonsumsi obat sakit mah. Jadi untuk sementara cakap-cakap bersera kita close dulu dan sampai jumpa di episode berikutnya. Mak, cakap berak ah, bersera. Ayo yo, ya wow wow.